Emang band tuh kalau drummernya udah duduk udah deh Iya. kelar. Your band is how good your drummer is, nggak sih? Iya. Iya, gitu-gitu. Itu gimana lu dengan Usman gak? Usman dia keeps improving dia. Karena dia udah totally different drummer dari pertama kali dia bareng main sama kita. Udah berapa tahun lu main sama Usman? 2018 kali ya. Pokoknya setelah main sama Enrico itu 2018-nya Usman. Itu 5 tahun lalu. Iya, 5 tahun lalu ya. Dia ikut dalam songwriting gak sih, Usman tuh? Enggak, tapi ada satu lagu Inside My Head kalau di album yang terakhir. Itu dia kontribusi membuat musiknya juga. Oh, oke. Jadi writing bertiga tuh bareng si Inside My Head. Bareng. Itu Inside My Head menurut gue kayak salah satu yang punchline liriknya itu udah dari pertama kali Stella nyanyi sih. Iya, itu gila sih. I don't wanna wake up. I'm asking too much. Gue kayak pas baca kayak anjing lagi, bisa beli segini lagi nih. Itu maksud gue lirik lu semua Stella gitu. Majority Stella, ya 90% Stella Mus. Iya. Lo maksud gue dengan apa yang Stella sampaikan, especially di lagu itu ya, gitu. Lo ada pernah nanya nggak sih kayak ya since lo suami istri gitu ya? Ini lo ngomongin apa atau lo ada kontribusi dari segi ide mungkin? Kita biasa diskusi sih. Untuk penulisan liriknya pun diskusi, tapi emang kayaknya tangan Stella nih dan cara dia nulis tuh udah lama banget develop, dan gue juga suka ngelihat dia nulis lirik, dan menurut gue juga udah guys, color udah begini deh. Jadi memang semuanya tuh di put it in writing sama Stella. Jadi memang udah kita sepakat aja, emang udah Stella 90% yang nulis. In some cases malah banyak yang dia nulis doang. Jadi ya udah sih kayak gitu, tapi kita tetap diskusi bareng yang mau ditulis Pak. Nah, jadi kalau secara proses lo nulis berdua itu kayak apakah seharafiah oke Stella lu tulis apapun yang lo mau dan gue bikin musiknya aja gitu atau gimana? Iya dan enggak sih. 50% mungkin Stella nulis apa yang dia mau, 50% kita kulik bareng nih apa yang mau disampaikan. Terus pemikiran-pemikiran gue juga sama Stella dilebur juga sampai jadi stylenya ini style tulisannya Stella. Oh, oke. Kalau secara lirik. Kalau dari khususnya Inside My Head itu lo ada reference nggak sih, maksud gue waktu lo bikin itu lo dengerin apa secara intens atau lo pengen masukin secara sengaja gitu unsur yang pernah lo denger? Inside My Head kan unik banget sebenarnya. Gue itu nggak sangka itu mau jadi salah satu lagu di album. Oh. Iya, emang malah kayak nggak masuk album, nggak usah deh kayaknya, gue ngomong gitu ke Stella. Tapi Stella bilang enggak jadi oh gitu. Soalnya emang itu berawal dari gue sama Usman ngejam, terus Stella ikut masuk isi bass. Tuh kayak gitu si Inside My Head. Terus kayak ini lagu ngejam deh, kayak bukan lagu apa ya, bukan lagu yang masuk di album Scholar. Itu menurut gue, tapi kenapa pertimbangan gue karena apa ya, mungkin pada saat itu tahapnya cuma ada 2 bagian aja sih, cuman yang bagian cuma didudak itu sama yang ding cuman itu dua itu aja. Dimana later pas udah jadi album kita develop lagi kan mau diapain lagi ya, dengan dua komposisi itu aja sih kayaknya menurut gue ini masih terlalu ngejam. Pada saat itu gue berpikirnya gitu. Terus tapi emang Stella ngasih vokalnya dia, ketika dia ngasih vokalnya dia semua jadi make sense. Oke. Kayak gini ya benar-benar sih. Dan nggak nyesel juga ujung-ujungnya. Iya, enggak lah, itu bagus banget lagu itu, gila. Thank you man. Maksudnya selalu ada sensibilitas yang gak lepas tuh, maksud gue kayak dari cara lo memilih notasi, dari cara Stella nyanyi of course gitu, cuman berkembang cuman tidak menjadi bentuk yang mengalienasi pendengar lo gitu. Oh gitu ya. Nah, itu sih yang gue rasain sebagai pendengar ya dan penggemar juga. Jadi emang gue pertama kali nonton kalian di 2015 itu kan Bara baru mulai. Gue nonton kayak ini band dari mana anjing kok suaranya segini. Maksudnya suara as a band ya gitu. Maksud gue even di 2015 Scholar itu gue bilang kayak standar untuk mereka kalian punya live performance in terms of sound quality
itu kayak way ahead of us lah, most of Gila. us gitu. Jadi kayak emang ya maksudnya bara suara ya begitu gitu. Tapi begitu lo nggak gitu kayak kok bisa gini sih? Anjing. Apa yang menjadi eh bukan formula ngomongnya, apa ya, prinsip lo membuat musik di Scalar mungkin dari awal sampai sekarang ya nggak berubah. Prinsipnya sebenarnya kita banyak bener-bener ngikutin apa ya, cara natural aja sih semua tendensinya apa yang kita lakukan di studio. Ya emang kalau ngeband lo mesti latihan, lo mesti komitmen sama waktunya, dan memang nggak harus banyak beralasan bahwa apa namanya, kita kan dulu sempat main di kafe reguler segala macam. Tahun berapa tuh? 2010-9 gitu kali ya. Lo reguler main lagu apa? Scalar nih. Enggak, ya. Gue sama Stella. Tapi emang ada beberapa temen juga. Itu kita main lagu-lagu alternatif sih sebenarnya. Banyak. Ya, ada juga lagu-lagu in between, gitu, lagu-lagu yang memang populer dan orang request. This Love Maroon 5 lo main nggak pernah lagi, nggak pernah. Ya, tapi alternatif banyak kayak ya gitu, Oasis, gitu-gitu. Dan emang nyaman kan ternyata kan, maksudnya kayak gitu juga make on your own money gitu, juga fresh dari high school waktu itu habis lulus SMA, pengen ngeband, punya platformnya apa ya, yang kita punya cuma itu doang. Terus karena udah terlalu nyaman, akhirnya kayaknya nggak bisa kalau emang kayak kita memandangnya pengen berkarya ke depannya, harus keluar nih dari sini. Tapi emang ya duitnya berarti juga nggak bisa menghidupi apa yang kita ini juga kan pada saat itu. Akhirnya kita nabung buat bikin Scalar dan ngerekam demo sendiri. Nah, dari situ emang kita udah mulai ini sih sebenarnya kayak ya berarti emang kita benar-benar harus penuh banget nih masuk ke si Scalarnya ini, ke si bandnya ini, berkarya lagu lo sendiri. Dan yang nggak harus ada alasan lagi, lo berarti benar-benar udah di sini nih, lo nggak bisa mundur lagi. Ya mungkin itu aja sih sebenarnya yang jadi kayak karena kita there's no plan B, there's no going back. Dimana mungkin lo relate juga. Banget. Jadi ya itu mungkin tendensinya, oh ya udah oke, kita harus banyak latihannya. Karena latihannya banyak, dan pada saat itu drummer kita juga Dani, dia sangat-sangat mengakomodir, ayo banget, gue juga butuh platform band bareng, bantuin kita pada saat itu. Ya udah akhirnya kita punya waktunya, punya tenaga, kesempatan, ya ngulik, akhirnya jadi banyak ngulik karena waktu itu kan juga emang suka ngedengerin records gitu. Sebagai musisi yang udah pernah ngebawain repertoire banyak, berarti kan lo udah punya good records nih kayak gini ya, yang kedengarannya enak kayak gini ya, berarti udah ada ekspektasi gitu, pengen kalau nanti lo rekaman maunya kayak gimana, ya itu mungkin kali ya. Nah, band apa yang membuat records apa yang akhirnya menjadi semacam pedoman buat lo rekaman? Oke. Saat itu gue pertama kali dengerin Radiohead, albumnya The Bands. Itu album keduanya dia, pas udah ganti produser. Jadi di situ udah ada Nigel Godrich. Terus ketika gue dengerin lagu pertama kali kan, pengen gue dengerin yang nyangkut ke gue, Planet Alex. Gimana? Planet Alex? Gimana gitu ya, gimana cara bikin gimana gitu cara bikinnya. Gue pikir tuh sekedar tremolo gitu, nggak taunya tuh tape delay gitu, ada repetisi. Gimana ya dibikin kayak gini, kayak secara sound emang menarik banget. Sampai setelah itu ada lagu Just, pas masuk Just, apaan ini? Ya itu kayak makanya kayak oke, berarti ngeband bisa kayak gini ya. Oke. Ya udah akhirnya tuh kayak jadi lumayan jadi blueprint kita tuh untuk kayak ngapa-ngapain harus at least eksplorasinya harus nyampe ke situ dari segi komposisi sama sound. Mungkin itu sih. Kalau dari era kita banyak ngulik lagu orang, mungkin lebih ke Beatles dari segi juga komposisi yang banyak mempengaruhi. Beatles terutama album Abbey Road. Kalau gue. Make sense. Karena Abbey Road tuh, di Abbey Road ya benar-benar apa, itu kan pertama sebelum terakhirnya Beatles tuh. Sebelum Let It Be terakhir, tapi ada Abbey Road dulu. Di Abbey Road tuh semuanya secara konsep dan dari segi sound mereka tuh udah matang banget, udah dewasa banget. Lagu apa yang dari Abbey Road yang pertama nge-trigger lo? Oke.
Ding 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 ding. She's so heavy. Heavy ya? She's so heavy. She's so heavy. Ya. Teng 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 teng. Itu juga Gua gue suka banget sih lagu itu. Sebelum gue dengerin lagu itu, ini Beatles bisa kayak gini ya? Iya. Ini sih Gila sih. doom stoner Asli. kayak the entire blueprint Iya, itu bisa kayak iya, gini kayak dan diulang-ulang kayak mantra. Jeng 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 jet, jeng Iya. jeng ding 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 ding, jeng 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 jet. Gila sih. Itu ide itu dari mana? Tahun 68, 69 sih. Ya itu sih. Iya, iya. Sama ya pastinya ya Road Medley kan yang terakhir emang benar-benar gila, ini punchline banget, Golden Slumber sampai terakhir sampai lagu terakhir dia-nya itu. Ya itu sih yang kalau dari sisi Beatles ya sebagai rekaman, sebagai band dan komposer yang baik, gitu kali. Oke. Nah, dari Senses ke Noises and Clarity gitu, itu kan lo juga sebagai seorang engineer gitu kan, maksudnya lo punya studio di Sonic Garage di Pluit. Nah, metode apa sih yang bisa lo lakukan dalam apa ya, dalam apa istilahnya ya, naruh apa yang udah lo pelajarin di Radiohead dan The Beatles tadi, apa yang lo lakuin di studio ketika lo ngerekam, especially lagu si Inside My Head gitu. Itu like technically speaking, apa yang lo lakuin sih di situ? Yang kita lakuin sebenarnya simple banget sih. Saat itu ketika kita struggle pengen buat album berikutnya, setelah dari Senses kan dulu lumayan lama, 5 tahun. Dan kita beneran sebenarnya selama 5 tahun itu not much going on. Ada beberapa single yang kita keluarin, meskipun kita konstan nulis terus, tapi banyak yang kita buang juga. Ada 2 single, ada North Star, ada The Unknown, tapi itu nggak dimasukin ke album Noises and Clarity, karena emang udah berbeda visi. Ya udah kita merespek rilisan itu sebagai single aja. Si Noises and Clarity akhirnya, kita bener-bener pengen bikin album itu, bener-bener udah nggak bisa enggak nih. Itu Desember 2021. Desember 2021 kita harus langsung setup semuanya. Songwriting camp, workshop, recording, mixing, mastering udah langsung di timeline. Metodenya apa yang mau dipakai? Sebenarnya mirip sama metode-metode kita sebelumnya, cuman ini lebih ekstrim mungkin. Jadi kita harus ngebuat lagu secara cepat. Itu semua tuh terjadi dalam 3 bulan. 3 bulan? Workshopnya sebulan, rekamannya hampir 2 bulan. Mixingnya waktu itu, karena ya waktu itu mixing nggak terlalu lama sih. Nggak nyampe sebulan. Ya mixing siapa? Ya mixing gue juga. Oke. Jadi lu ngerekam semuanya as a recording engineer, and then mixing engineer. Iya. Editing juga lo. Oke, jadi kita nggak ada editing di album itu. Serius lo? Itu tadi metodenya, kalau nanya metodenya. Jadi hari ini kita benar-benar ekstrim, ini nggak boleh ngedit. Semuanya yang terekam harus as is, nggak boleh ada manipulasi apapun dalam bentuk apapun. Ya mungkin ini baik buat kita karena kita memang udah udah kekeh aja pengen berusaha, mungkin kayak tadi lo bilang apa yang bisa kita pelajari yang dilakuin sama band-band yang sebelumnya yang kita suka, Radiohead dan The Beatles. Even Radiohead sampai sekarang pun kayak gitu, memang selalu masih on tape. Jadi sorry, mereka juga nggak ngelakuin editing ya? Nggak ngelakuin editing, mereka masih di tape semua. Terus. Master juga di tape semuanya. Jadi even The Smile juga. Jadi kenapa enggak, apa yang spesial dari rekaman mereka, kenapa tempo bisa split itu, kenapa salah tuh nggak apa-apa, kenapa nggak perfect tuh nggak apa-apa gitu. Ya emang up to a point, menurut kita udah puas sama penampilan kita, tetap aja pasti ada aja pastinya nggak sih? Menurut lo gitu juga nggak sih, kayak puas-puasnya sama performa lo? Pas rekaman mau take vokal atau gitar atau apapun, tetap aja pasti kan ini could be better. Tapi emang udah segitu gitu, kalau gue ngelakuin itu 100 kali lagi, belum tentu, mungkin akan diminishing return kali ya. Iya kan, ada poin itu juga kan, dimana udah nggak produktif lagi nih, ya kan. Ya udah, akhirnya kita udah menentukan bahwa nih lagu semuanya harus direkam sesuai sama intensinya, nggak boleh di-editing, ya makanya harus terjadi cepat. Tapi memang saat itu kalau kita harus berkali-kali take, ya berkali-kali take sampai puluhan kali ya nggak apa-apa juga. Tapi itu purpose-nya adalah kayak kita pengen menjaga fluidity sama keorganikannya. Jadi mindset-nya waktu itu adalah kita nggak punya means of production-nya nih, nggak bisa punya peralatan analog, tape, recorder, even konsol.
Tapi kita punya DAW, kita punyanya rekamannya di komputer, tapi kita harus men-treat itu seakan-akan kita ada di dunia analog. Sebenarnya sih itu aja mindsetnya. Dan itu yang dilakuin sama predecessor kita, dan terdahulu yang gue respect sama rekaman-rekamannya dan mau mencoba melakukan itu di album Noises dan Clarity, dan ternyata Usman sama Stella juga bisa mengakomodir dan itu menjadi sebuah filosofi akhirnya sih, oh ya udah ternyata bisa ya gitu. So the whole album no editing? Nggak ada editing sama sekali, nggak ada sample, nggak ada editing, organik semua sih. Drum juga nggak di layer-layer gitu. Gue mau nanya satu nih, lo ada tapi pakai VST kan? Nggak. Anjing serius lo? Enggak. Gue sebenarnya takut sih mau nanya itu sih, kayak kalau di si anjing nih bilang dia nggak pakai VST, ini gue mampus sih serius lo anjing. VST instrumen maksudnya kan? Yes. Iya, nggak pakai VST instrumen. Oh way. So it's all basically analog synthesizers. Iya. Gitu. Jadi memanfaatkan ya memang yang terekam nih harus nyata apa yang ada di depan kita, itu yang harus kita rekam. Itu sih memang waktu itu yang menjadi metodenya kalau tadi ditanya metode. Wow. Dalam 3 bulan. Udah. Anjir gue gak tahu lagi. Gila sih. Gila. Ya, tapi ya maksudnya gimana ya, gue pun ya merasa memang kalau ada yang bisa better ya ada yang bisa better. Cuman kayaknya bukan tentang itu sih. Tentang menyelesaikan ini dengan konsep yang mungkin lu percaya dari awal bahwa ini akan selesai. Menurut gue yang empower kita semua adalah konsep itu sih. Itu yang menurut gue sama Stella sama Usman juga yang ngebantuin merasa bahwa ini liberating banget. Music is so beautiful gitu at this point in our career gitu. Kita bisa ngelakuin itu. Kita nggak ada pressure, nggak ada sama sekali insecurity. Dan ya ketika gue ngomong ini pun bukannya gue juga nggak berbangga hati atau gimana. Emang itu pilihan kita aja gitu. Karena ya sesimpel itu aja sih. Lu mau menormalisasi ini semua. Kayak at least untuk rekaman Scalar dan ya beberapa rekaman yang gue lakuin juga di studio. Kita sekarang udah gue terapkan juga sistem seperti itu. Jadi hopefully ya tentunya kalau artisnya juga cocok. Jadi gitu. Ini mengagumkan sih. Maksudnya ya gue tau lo dari kita kenal udah lama gitu ya. Cuman kayak this point lu ngerjain album 3 bulan no fucking editing sih, gue kayak gila. Mungkin karena nggak ada editing jadi cepet kali. Mungkin kalau nggak jadi lebih lama ya kan. Rigorous gitu kan. Iya mungkin itu yang bikin lama. Ya itu sih. Jadi ya mixingnya juga cepet juga. Ya plugin yang gue pakai juga nggak banyak. Ya itu aja juga nggak. Ya emang bukan tentang itu sih. Kita pengen benar-benar ini semuanya tentang musiknya. Karena lo pernah mikir gini gak sih, kayak nggak tahu ya, the moment lo masuk ke studio atau lo punya ide atau lo punya scratch nih atau lo ngerasa lagu gue nih keren banget, this is gonna be something nih. Terus pas lo rekam, terus lo udah layering on top of each other, apa semua lo udah bikin segala macam, udah arrangementnya kayak udah oke. Terus lo dengerin lagi, kok ini shit ya? Iya. Lo pernah nggak ngerasa selalu ngerasa kayak gitu? Iya. Berarti kan pada hakikatnya nih sebuah lagu rekaman dalam bentuk awalnya nih pure nggak sih? Iya. Terus kita jadi kasih diminish point purity-nya itu nggak? Nah, berarti kan every step of the way lu tuh harus menjaga purity si lagunya ini nih, yang berharganya ini kan lagunya kan? Iya. Itu tuh gimana caranya supaya nggak kayak gitu, supaya nggak ternodai nih si lagunya ini. Bener. Gue berpikir itu aja sih. Gue selama ini kenapa ya, apa ya, gimana caranya? Nah itu gue sempat baca, gue lupa baca di mana ya. Pokoknya kayak sesuatu di Instagram deh. Jadi tentang kayak ketika lo punya ideal di kepala lo, and then ketika itu di execute, and then itu menjadi bentuk yang lain, itu karena emang imajinasi kita melampaui skill yang kita punya right at the moment. Jadi ya kayak gitu kan, misalnya kayak aja gue pengen bikin soundscape kayak Tame Impala nih, and then begitu gue try to inject Tame Impala, it doesn't sound like Tame Impala at all gitu, it sounds like shit gitu. Karena iya mungkin itu kali ya, karena emang, tapi itu menarik sih. Jadi gimana ngejaga si purity ini supaya tidak ternodai oleh eksekusi kita yang belum mumpuni di saat itu. Bener, kita banyak flow-nya gitu, mau itu segala dari hal teknis, dari hal
bias dari hal yang awal itu pasti akan Iya. disrupt. Oke, nah how you compensate itu? Gimana lo mengkompensasi ketika lo terjadi, oke, this is shit nih, apa yang lo lakuin? Yang gue lakuin biasanya kembali ke awal lagi gimana? Kembali ke awal lagi. Oke, dari mana nih semua yang datangnya, kita trace back lagi. Oke, kayak gini lagunya. Oke. Paling gampang kalau gue sama Stella, kita ada piano di rumah, ada gitar akustik. Kita mainin ini dalam full form dulu nih. Bener. Dalam gitar akustik dan piano, ini playable gak? Enak atau enggak? Itu. Lu juga gitu? Iya. Iya gitu sih. Ini gue pernah refresh ini juga di episode sebelumnya. Gue sempat ngobrol punya kesempatan ngobrol sama Mas Eros. Shalom Seven. Dia punya satu kalimat yang sekalimat sederhana yang sampai saat ini masih gue ingat. Dia bilang gini, kalau kamu main ini aja susah, apalagi orang lain yang dengar. Gila itu. Nggak ada yang lebih benar dari itu kan? Nggak ada yang lebih benar dari itu. Jadi gue selalu setuju sama ketika udah terlalu rumit, lo bisa main itu pakai gitar doang nggak? Lo bisa nyanyiin nggak? Yes. Dan itu yang lo lakuin untuk mengkompensasi ketika. Iya. Emang harusnya nggak menjadi struggle ketika kita mainin itu sih. Dan meskipun ya tentunya lo di rekaman sama lo di live pun dua hal yang berbeda kan pasti kan. Ketika lo live, lo harus juga mencari gue bisa ngapain lagi gitu tuh elevate yang terjadi di rekaman, karena emang beda dunia kan. Cuman ya itu sih emang harus flawless ya. Mungkin kalau dalam halnya Mas Eros emang dia pun terdengar flawless dengan riff-riffnya dia gitu. Ini Mas Eros. Dan hampir semua riffnya itu monumental gitu loh. Nah, ketika proses creation itu terjadi gitu, itu apa yang biasanya siapa atau apa yang biasa pertama jadi jump startnya? Misalkan apakah gitar lo, apakah lu justru ngelihat dari apa yang Stella tulis and then lu refresh itu ke gitar atau gimana? How you start? Lebih banyak sebenarnya dari gitar sih sebenarnya. Mungkin meskipun scalar gitarisnya cuman gue aja, tapi mungkin kategorinya juga masih gitar band juga kali ya, tetap sih scalar. Jadi banyak yang tergerak dari gitar, dan Stella juga lebih nyaman untuk bergerak dari gitar, meskipun ada beberapa lagu juga yang dari piano. Jadi biasanya dari situ. Jadi lu bikin si fasad-fasadnya dulu dari gitar yang lu mainin? Iya, biasa gitu. Oke. Nah, ketika lu pegang gitar nih dari 8 lagu yang ada di Noises and Clarity gitu, di lagu yang mana lu ngerasa, lu kan kadang-kadang lu suka gitaris kan kayak anjing ini keren banget lagi nih riffnya. Anjing ini gila banget sih. Di lagu yang mana? Lu ngerasa lu as a gitaris lu bangga pernah menciptakan riff di salah satu lagu yang ada di Noises. Oke. Pick one. Oke, kasih gue beberapa detik. Born and Die gue cukup bangga sih di bagian iya, itu juga yang pertama kali sama Stella. Enggak, ini harus jadi lagu nih. Itu Stella juga dia, tapi memang dia sih kupingnya ini sih, dia banyak bisa melihat potensi ini bisa jadi apa gitu. Jadi ketika Stella juga ngomong ini harus kita lanjutin, harus kita selesain, oke, itu berarti gue percaya ketika Stella ngomong kayak gitu. Born and Die bagian itu, dan terutama di bagian interlude-nya deh, yang bagian instrumen, bukan solo tapi lebih ke riff. Gue juga cukup bangga lah sebagai gitaris. Iya. Itu gue juga ngerasa, ya maksudnya, ya of course, karena gue kenal lo udah lama, jadi bukan sesuatu yang aneh ketika gue ngerasain ada elemen dari Radiohead dan lain-lain. Itu kan selalu menjadi hal yang tricky ya, ketika kita punya influence. Terus gimana Pak caranya menginjeksi itu ke dalam musik yang kita buat tanpa terdengar seperti plagiarisme? Sejauh apa lo punya toleransi itu? Kan lo pasti ngerasa anjing ini Radiohead banget kayak. Iya, ada beberapa juga sih yang kayak anjir ini kayak Radiohead banget. Apa ini lagu Radiohead mas? Kadang gitu. Iya, tapi benar kata lo, emang harus gue terhadap Radiohead memang nggak banyak juga sebenarnya yang gue kulik lagunya Radiohead. Cuman kayak visi mereka bermusik menurut gue yang luar biasa, karena
beberapa interview Tom York dan Johnny Greenwood pun mereka ngomong bahwa ya mereka most of the time di studio nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi mereka benar-benar berserah aja sama apa yang bisa possibility yang bisa terjadi, tiba-tiba jadi komposisi. Pandangan itu yang menurut gue tuh membuat Radiohead spesial karena mereka nggak pernah this is my control nih, this is my playground, gue yang akan membuat ini jadi certain sound. Nggak kayak gitu, makanya Radiohead tuh bisa luas banget dan bisa sekaya itu komposisi dan instrumen yang digunakannya, karena mereka benar-benar tergerak based on humility kali ya. Mereka humble enough untuk menerima bahwa di studio ini gue nggak tahu apa-apa, gue pengen, dan ini keluar dari mulut Tom York. Jadi di saat dia ngomong itu dan gue dengar, ya ini nih hal yang kayak gini yang emang mungkin butuh gue serap. Itu lebih ke itunya kali dibanding ke gue banyak ngulik musiknya, meskipun banyak musiknya juga yang menurut gue ini kulikable sih, ini harus dipelajari gimana, how did you get that sound. In terms of membatasinya, kayaknya natural aja sih sebenarnya, kayaknya. Lo tahu kapan porsi tepat, kapan kebanyakan gitu ya. Nah, itu gue juga nggak ngulik banget juga sih. Oke, lo sebagai sudut pandang engineer nih di dalam sebuah produksi sebuah album, ya tentunya kan engineer itu kan kayak rabbit hole ya. Kayak this is too much compression, this is not enough compression, this is cut di frekuensi ini, di frekuensi itu. Kapan lo bilang enough is enough? Kapan bilang enough? Kadang ngeliat lo bikin 3 bulan, itu pasti lo banyak banget sih yang kayak udah kali ya gitu. Gimana tuh? Kita memang belakangan ini sih terutama memang lebih minimalis mungkin ya. Jadi memang benar-benar kayak kalau kita ngomongin compression aja semuanya compression gitu. Maksudnya kayak the moment we hear a sound gitu, our eardrums itu mengkompres sound itu gitu. Kayak cuman kan sefamiliar apa kita sama compression. Terus kalau tadi ngomong kapan enough is enough, ujung-ujungnya setelah lo merekam cukup banyak karya, mungkin lo harus punya confident level itu aja kali ya. Mungkin gue cukup beruntung punya Sonic Garage sebagai studio sendiri, di mana kita bisa trial dan error di situ, dan emang susah sih nunjukin benar-benar memutusin decision call bahwa ini udah selesai gitu. Tapi memang harus berawal dari diri sendiri sih kayaknya. Maksudnya kayak Kevin Parker juga kayak itu pernah ngomong when it's done gitu. Maksudnya kayak yang tahu cuma lo sendiri gitu. Nah, siapa yang lo bisa menyetop diri lo sendiri, atau lo butuh 2 orang lain di tim lo untuk bilang kayak Ren kayaknya udah deh? Oke. Gue tendensinya, soalnya kalau dari sudut pandang engineering, gue nggak yang banyak ngelakuin di bidang post gitu. Gue nggak banyak yang kayak punya fancy tricks gitu. Gue paham banget prinsipalnya dan fundamentalnya, cuman emang gue nggak banyak ngelakuin tricks fancy yang lebih dari seharusnya. Jadi mungkin malah kayaknya ini kurang ini deh. Gue banyak dapat masukan. Oke, kita coba ya kita bikin. Tapi gue cukup minimalis sih kalau dalam kalau dalam engineering. Bahkan salah satu hero gue, Al Smith, dia sama sekali nggak pakai compression sama EQ pas mixing. Oh iya. Terus how did you get the compression? Natural compression. Oh iya? Dari mic. Gila. Itu yang berusaha kita coba. Betul. Jadi lu dari mic aja lu udah nge-share EQ pertama lu kan lu mic lu kan. Lu nggak bisa utilize itu dari awal. Ada yang salah berarti ketika lo harus boost too much. Itu dulu. Nah, tapi tentunya dia punya alat-alat analog yang memang punya sound tertentu gitu di Capitol Records gitu, rekaman-rekaman Steely Dan, Toto. Ya maksudnya kalau kita lihat engineer senior, mereka bisa survive dengan filosofi itu dan karyanya bagus gitu. Kenapa kita harus over complicate semuanya? Kadang gitu sih. Kayak mungkin lo nggak ngomong ini banyak ketika lo pengen ngerilis karya, tapi ketika orang dengar, orang suka, mungkin baru lo bisa share. Itu kali ya. Kan lagu pertama Scalar yang gue denger adalah The Youth.
Itu 2013. 2013. 2013 kan. And then 10 tahun kemudian di Noises and Clarity gitu. Di 2023 nih gue denger album itu ya. Maksudnya lu punya rentang waktu kurang lebih 9-10 tahun lah. Gue ngeliat The Youth is very well produced. Lagu itu menurut gue dengan sound kayak gitu, menurut gue itu kayak one of the best production ya. Maksudnya, dan itu bukan gue yang ngomong doang ya. Kayak Sansos juga mendapatkan apa ya, kayak kehormatan itu untuk dibilang kayak ini salah satu album. Bahkan Lava bilang waktu itu di salah satu apa ya, kayak trivial interview, dia bilang kayak salah satu yang terbaik itu Sansos. Nah, gue pernah bilang sama lo, gue lupa, gue nggak tahu kalau ingat atau enggak. Gue ngerasa sih inside my head dengan ketika dengerin The Youth, ini kayak gue jadi paham ketika lo bilang ini semuanya disimplify dan no editing, and lo berusaha mempreserve si raw energinya dibanding The Youth. Ini bukan soal buruk atau baik, tapi memang lo udah transform jadi orang yang berbeda secara musisi dan secara band ya. Kayak inside my head tuh kayak ada, gue ngerasa ada kayak energi punknya gitu loh, kayak yang jik gitu, kayak anjing ini kok bisa kering gini soundnya ya. Maksudnya sebelumnya kan lo penuh dengan kayak ambient atmosferik gitu kan, yang lebih apa ya, kalau kamera full frame kali ya. Bener. Gue udah bawa kamera nih. cuman ya itu gue cuma penasaran doang sih, walaupun tadi lu dijelasin kayak di poin apa, ada nggak sih ada satu defining point nggak, kayak dari lu bikin si The Youth sampai lu bikin si Noises and Clarity, ada nggak kayak oke, kayak gue switching ke sini deh gitu, ada nggak satu momen atau satu trigger, entah lo nonton live, entah lo dengerin apapun triggernya sih. Ya tentunya kan gue kan ngeband berdua ya, jadi kayak nggak exclusively on me gitu decision. Gue banyak banget discuss sama Stella, gimana kalau kita begini begitu, Stella juga. Tapi memang banyak hal yang kita pelajari itu dari record producing sih sebenarnya, yang emang benar-benar mengubah. Mungkin sebelum-sebelumnya juga kita udah sangat-sangat less editing, mungkin penambahan sampel drum gitu juga kayak nggak banyak. Lebih banyak ke creative element daripada untuk mengenhance gitu kalau untuk rekaman Scalar atau pembuatan lagu, sehingga itu menjadi sound Scalar. Nah, si 2020 ke 2021 kita banyak nge-breakdown rekaman-rekaman lagi, dan kayak ada beberapa engineer, salah satunya Steve Albini, yang gue idolakan banget. Memang dia sih agak ekstrim, bener-bener pure analog recording semuanya, ya mungkin kayak almost raw gitu, tapi ada interesting point menurut gue yang bisa ditangkap dari situ, dimana bahwa ya bener, memang kita harus nge-treat lagu tuh, mungkin tadi udah sempat dibahas, ya emang ini precious gitu, dan memang semuanya tuh is all about the song gitu. Dan ketika kita udah berpikir kayak gitu, mungkin metode tuh udah nggak menjadi sebuah hal yang harus gimana gitu. Nah, mungkin di 2020-2021 itu kita mungkin lebih ke udah lebih ngefixin, mungkin kayaknya emang ini nih yang works untuk kita, yang eventually membuat kita jadi musisi yang berbeda sekarang, adalah dimana pengerjaannya ya memang harus banyak secara natural dan memang harus organik semua. Itu aja. Meskipun kita tinggal di digital age, tapi kita tetap, maksudnya toolsnya tuh mau apapun, tapi filosofi merekamnya itu nih, why-nya dulu. Itu sih sebenarnya itu yang membuat kita mungkin berubah gitu sekarang. Lagu-lagu di Noises and Clarity juga mungkin kalau bisa describe lebih compact gitu, mungkin lagu-lagunya nggak kalau misalnya lo dengerin lagu The Unknown atau North Star, emang a lot going on gitu. Kadang gue juga agak overwhelmed dengernya, meskipun gue juga seneng, tapi kayaknya kita harus lebih memfokuskan nih kemana gitu kita, dan ternyata nggak bisa dibilang simplify juga karena emang a lot going on juga sebenarnya, tapi kita sampai ke tahap yang sekarang nih adalah proses dimana kita lebih menerima aja sih, bahwa nggak usah terlalu
apa ya, nggak usah terlalu full of yourself gitu dalam pembuatan sebuah lagu. Mungkin gue Stella lebih berdamai dengan itu dan lebih menerima bahwa ya you know nothing at the end of the day gitu. Jadi ya itu sih ya humility itu yang kita coba terapkan sehingga mungkin bisa jadi si Noises and Clarity sekarang dan Scalar jadi Scalar yang sekarang gitu kan. Siapa yang bikin judul Noises and Clarity? Kita berdua sih. What's the story behind it? The story is koeksistensi dalam kehidupan, dimana ya dunia yang kita tinggali sekarang gitu, ya terutama Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, itu full of noises kan, external factor gitu yang noises itu emang beda sama kota-kota lain gitu. Mungkin yang pernah gue visit, beda noises yang berbeda, emang kayak energinya tuh kuat banget dan memang secara eksternal tuh mungkin lebih banyak menjadi distraksi gitu ya. Terus kita kayak jadi, tapi kan kita nggak boleh membenci itu juga kan, maksudnya kayak ini bagian dari kehidupan kita harus menerima gitu. Tapi lo punya pilihan juga, lo bisa nyari clarity. Nah clarity yang lo cari ini ya lo bisa breakdown di mana aja lo bisa mencari clarity. Kita mau berusaha menyampaikan mungkin noises and clarity itu adalah dua hal yang emang coexistence. Ya kalau gue Stella sih banyak nyari clarity-nya di ya lewat olahraga misalnya gitu, yang kayak gitu-gitu. Lo selalu punya pilihan dan ketika lo punya pilihan itu liberating lah untuk diri lo sendiri. Nah si noises and clarity ini itu lo nggak perlu menghapus noise-nya. Noise is part of you juga. Dan lu juga tumbuh dari situ. Gue rasa lu juga nggak akan bisa berkarya tanpa adanya noises. Tapi lu tetap harus mencari clarity juga at the same time. Jadi sebenarnya sih grand idea-nya itulah. Tapi kembali ke pendengar juga, gimana mereka menyerapnya. Dan itu maksudnya karena gue sebagai gitaris juga ya, jadi gue banyak denger tone gitar yang menarik gitu di situ. Dan kayak kalau tadi kan kita bahas recording as a general, recording techniques gitu ya, kayak kalau specifically gue pengen tahu kayak how you record guitar in Noises and Clarity. From the beginning, kita gitar nerd shit nih. Oke, pergitaran gue juga demen banget lagi pergitaran. Lu seorang gear nerd juga kan soalnya. Suka lah. Ya emang karena menarik banget ngerekam gitar gitu. Orang kan selalu bilang cara ngerekam yang baik, kalau mau jadi engineer yang baik, lo harus bisa bener ngerekam drum sama ngerekam piano, karena itu kan full frekuensi ya kan. Emang dari sub sampai higher frekuensi gitu. Tapi kalau gitar kan terbatas kan frekuensinya kan. Frekuensi gitar tuh yang banyak prominentnya tuh di upper mid range gitu, kebanyakan dan banyak banget cara orang merekam gitar, dan cara itu cuma bisa menurut gue di achieve kalau mau seru nih ibaratnya ngulik-nguliknya di achieve lewat miking. Ya emang semuanya kita miking bukan karena gimana soundnya ampli lebih baik daripada digital, analog lebih baik dari digital, bukan itu sih. Lebih ke lu pengen bikin sound yang unique to yourself dengan metode yang juga lu kulik seru gitu, punya waktu. Jadi semuanya gitar yang kita rekam, jadi nggak ada yang lewat emulasi, semuanya benar-benar lewat ampli yang kita pakai di situ ada Orange AC30 sama Rocker 32, udah ampli itu aja. The whole album. Sorry, Fox AC30 dan Rocker 32. Orange Rocker 32 sama Fox AC30. Jadi semua sound gitar di album itu pakai sound itu, pakai sound dua ampli itu. Nggak ada ampli lain, nggak ada emulasi lain juga. Jadi benar-benar cuma pakai dua ampli itu. Tapi memang mic-nya kita ganti-ganti supaya tone-nya bisa macam-macam. So, jadi si Orange sama si Fox tuh running in stereo? Enggak juga sih. Jadi kita treat itu sebagai ampli yang berbeda. Nah, jadi kalau gue harus layering pakai Orange, atau antar gue harus layering pakai Fox, dan sebaliknya, kita memakai itu sebagai dua ampli yang berbeda, jarang dipakai sebagai stereo. Nah, lalu sound drumnya juga lo rekam di studio yang sama? Di Sonic Garage?
Nah, drums ini lu tipikal orang yang punya bayangan untuk kayak gue pengen sound drum specifically kayak gini, atau apapun yang terjadi di situ gue bisa kerjain lagi nanti setelahnya gitu. Editing enggak juga sih ya, kan nggak ada editing ya. Jadi emang dari awal sih udah di pre-proin. Gitar mungkin nggak banyak pre-productionnya karena gue ke studio sendiri ya gue bisa ngerekam sendiri, gue bisa nggak Enak jadi engineer sih ya. Iya. Iya, dan punya studio bisa dipakai todong jeder gitu enak banget. Iya, ya, maksudnya ya gue bersyukur bisa ada kesempatan itu. Tapi kalau drum memang udah harus didesain dari awal, pengen kayak gimana soundnya, pengen lebih terbuka, pengen lebih dead, pengen tipe mainnya juga kayak gimana. Jadi kadang kita banyak naro absorber sama yang bisa kita pindah-pindahin di dalam ruangan studio, terus kita pindah-pindahin juga si drumnya, posisinya untuk dapetin sound tertentu. Nah, si Usman juga ada beberapa kit, jadi kita eksperimen juga. Kitnya tuh panjang kicknya tuh bisa sampai mana, low frekuensinya, jadi kita harus damp di mana ruangannya, yang kayak gitu-gitu sih. Nah, cuman It's a lot of work ya. a lot of work, tapi ya doable karena kita nggak mau ngedit. Jadi emang harus bener-bener ya, you put yourself into this. Iya. Your risk. Nah, ada beberapa lagu juga yang timbalnya terpisah direkam dari drumnya. Itu juga, kalau itu gue melihat dari beberapa engineer sih, kayak Black Keys terakhir kayak rekaman juga agak kayak gitu, kayak hi-hat dipisah sama kick, snare, and toms gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah opsi. Jadi ya it sounds different, tapi ya kan gue lihat Eric Valentine ngelakuin itu di rekaman Kotsa. Gue suka banget rekaman Kotsa yang Songs for the Deaf. Iya, itu gila sih. Oke, that's the sound. I like that sound. Itu cukup menjadi blueprintnya sih kalau di Noises and Clarity. Nah, lalu kalau kita menuju ke bass, semuanya pakai synthesizers. Bass ya pakai synthesizer. Ada satu lagu yang pakai bass elektrik. Iya. Gue yang main. Concrete Plastic tuh gue yang main. Colok ke DI, pakai ada preamp kita, colok ke DI, situ kita main itu. Oh, kalau itu gue pakai ada ampli emulasi Ampeg bassnya Universal Audio. Iya. Oke. Itu oke juga sih. Ini kali pertamanya lu ngerekam electric bass atau udah pernah di sebelumnya? Udah pernah sebelumnya. Lu yang main? Kalau dalam hal Scalar baru kali ini yang gue yang main. Iya. Menarik. Lalu yang mastering siapa? Yang mastering engineer yang biasa kerja sama bareng kita juga di rilisan sebelumnya, ada Brian Lucy namanya. Iya. Pahal sih. Iya, dia. Ya, kebetulan. Tapi bagus banget sih. Iya, mungkin visinya. Maunya ke sana ya? Iya. Main Sterling lah. Bangkrut lagi. Ya, tapi maksudnya kalau ketika lo udah tahu value-nya kan, lo pasti kan nggak akan. Lo pengen yang terbaik aja. Iya, benar. So, jadi Noises and Clarity semuanya 3 bulan, no editing, mixing sendiri, mastering sama Brian Lucy. 3 bulan. Tunggu deh. 3 bulan itu lu from scratch semua 88-nya atau ada tabungan dari 2 lagu sebelumnya kah, 3 lagu sebelumnya? Sebelumnya ada 2 lagu, ada lagu kayak Chaos and Order tuh udah pernah. Terus ada lagu apa lagi? Mungkin cuma Chaos and Order ya, apa ya? Ada satu lagi gue lupa. What Do You Want tuh gue udah sering ngejam itu sama Stella, kalau berdua doang pakai piano sama gitar. What Do You Want tuh udah ada lah lagunya. Bagus banget lagi lagu itu. Lagu pertama. Iya. Nah, itu lagu ketika kita lagu-lagu menguatkan diri, existential crisis lah. Iya, persis. Pas pandemi, bener. Nah, itu sisanya selain 2 lagu itu kita bikin dari workshop sih. Iya. Bulan pertama kita workshop sekalian songwriting juga. Sorry, songwriting dan workshop itu lo di mana ngelakuin? Di Sonic juga. Di Sonic juga semuanya. Nice. Visit Sonic Garage. Jadi di penghujung acara gue selalu memberikan
menyampaikan loh, bukan memberikan. Karena kita basically hanya perantara. Ini ada pertanyaan dari tamu gue sebelumnya. Silakan gue belum baca, kita nggak ada yang baca pertanyaannya apa. Jadi silakan lo baca pertanyaannya dan sebutkan dari siapa. Oke. Jika kamu diberikan kesempatan untuk dilahirkan kembali, ingin menjadi tokoh siapa dan mengapa? Vega Antares yang bertanya. Oke. Silakan dijawab. Ini kayaknya harus dipikirin nih, tapi jawabannya gak gimana ya, Kak? Memang. Ini termasuk pertanyaan yang ringan. Ringan ya? Iya. Yang kemarin lebih parah ya? Paling hancur lava sih, belum ada lawan ini. Oke. Aduh, lama lagi gue mikirnya. Nggak apa-apa, take your time. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget. Pengen menjadi. Oke, it doesn't matter lah ya. Pengen menjadi Friedrich Nietzsche mungkin gue. Siapa tuh? Filosofer. Oke. Iya. Friedrich Nietzsche, oke. Oke. Kenapa? Kenapa? Karena ketika dia ngomong hidup tuh harus suffering, gue sangat relate. Dan gue pengen tahu itu dari mana itu datang. Tapi lo emang harus mencari meaning ya kan dari suffering lo. Gue pengen tahu dari mana datangnya. Dia ngomong gitu, gue pengen tahu perspektif dia karena menarik banget hidupnya dia. Oke. Itu kali ya. Oke. Jawaban cepet aja. Gak apa-apa. Nah, sekarang giliran lo untuk menuliskan pertanyaan ke tamu gue berikutnya. Siap. Siapapun itu orangnya. Friedrich Nietzsche.